Pemirsa, geliat masyarakat Muslim di Korea Selatan mulai tumbuh seiring semakin banyaknya pekerja migran dari negara berpenduduk Muslim, salah satunya Indonesia. Pertumbuhan jumlah Muslim di Korea ini tidak lepas dari keramahan warga Korea Selatan pada pendatang Muslim. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan umat Muslim menjalani ibadah puasa di sana, kita akan membahasnya bersama diaspora yang tinggal di kota Seoul. Ada Mbak Ayu Merliasari. Selamat sore Mbak Ayu. Halo, selamat sore Mbak Anggi. Gimana Mbak Ayu, ini katanya tahun kedua ya udah di Korea ya? Iya, ini tahun kedua saya menjalani Ramadan di Korea Selatan, jauh dari rumah. Kalau di Korea nih Mbak, itu tuh tradisinya kayak gimana sih Mbak? Apakah mirip-mirip dengan di Indonesia atau ada sesuatu yang betul-betul beda banget gitu di Indonesia sampai betah nih udah tahun kedua nggak pulang-pulang? Sebenarnya juga pengen pulang, tapi karena masih studi jadi belum bisa pulang. Kalau untuk tradisi sendiri di Korea Selatan dengan Indonesia itu berbeda Mbak, terutama vibe-nya. Di sini saya tidak bisa merasakan vibe Ramadan itu seperti apa, kecuali kita datang ke distrik khusus yang merupakan tempat di mana tempat itu Muslim friendly banget. Misalnya ke Itaewon itu baru terasa suasana Ramadan di sana. Banyak orang Muslim, migran, kemudian pelajar, dan semuanya baik dari Seoul maupun luar Seoul datang ke Itaewon untuk beribadah, kemudian berbuka puasa bersama dan berkumpul juga begitu. Oh, jadi kalau di sana tuh ada tempat yang betul-betul tempat perkumpulannya masyarakat yang beragama Muslim. Terus kalau misalnya di sana biasanya ngapain aja tuh Mbak? Apalagi di bulan Ramadan kayak gini ya, buka puasa bareng kah atau gimana? Ya, kalau misalnya di Itaewon sendiri, ini lokasinya berada di Seoul. Di sini adalah tempat yang sangat ramah untuk Muslim karena banyak restoran halal, kemudian supermarket halal. Lalu orang-orang datang ke sini tidak hanya dari Seoul saja, tapi tempat-tempat kota-kota sekitar Seoul itu para pekerja migran atau teman-teman yang bekerja di sini datang ke Seoul pada waktu weekend, Sabtu atau Minggu itu di Seoul Central Masjid. Jadi di Itaewon itu ada masjid terbesar di Seoul, namanya Seoul Central Masjid. Orang-orang Muslim datang ke sana untuk kalau bulan puasa otomatis buka bersama, kemudian sholat tarawih bareng, sekaligus sebagai tempat untuk silaturahmi di sini gitu. Oh, nah kalau di Indonesia nih Mbak Ayu, kalau di Indonesia kan biasanya tuh orang kalau buka puasa carinya takjil gitu kan ya, kolak gitu. Nah kalau misalnya di Korea tuh apa tuh Mbak? Apakah mirip-mirip gitu kan kayak di Indonesia atau di sana tuh punya makanan khusus gitu? Oh, kalau untuk orang Muslim di sini ya Mbak, kalau makanan khususnya sejauh ini saya kalau buka puasa di masjid itu menunya di masjid ataupun di tempat teman-teman gitu, menunya yang pasti ada itu kurma. Yang satu adalah kurma, yang kedua itu air minumannya biasanya bisa susu ataupun air mineral. Nah, dan yang pasti ada itu adalah buah-buahan. Buah-buahan itu wajib ada di setiap menu. Ya, buka puasa itu pasti ada. Dari tiga ini pasti dijumpailah kalau datang ke acara buka bersama di sini. Begitu. Nah, kalau di sana juga nih Mbak, kan katanya kan ada satu tempat khusus ya untuk masyarakat Muslim. Nah, kalau Mbak Ayu sendiri tuh melihat ada komunitasnya nggak sih? Jadi karena bertemu di dalam satu tempat gitu kan, akhirnya ini jadi komunitas nih gitu. Setiap Ramadan atau misalnya nanti Idul Adha dan lain sebagainya nih udah punya geng gitu kan misalnya. Oh gitu. Kalau Ada misalnya nggak? di kalau geng ataupun komunitas Muslim itu kebetulan kalau warga sini mereka membuat berdasarkan dari negaranya. Nah, yang saya ketahui misalnya dari Indonesia juga banyak komunitas Muslim dari orang Indonesia, misalnya teman-teman dari PJNU, PJIM maupun Rumah Muslimah Indonesia. Dan mereka punya tempat berkumpul khusus gitu, tidak hanya di Seoul Central Masjid ini gitu. Ada di beberapa wilayah di Seoul ada musola kecil-kecil, nah itu mereka berkumpul di sini. Nah, kalau untuk Seoul Central Masjid ini karena lokasinya adalah sangat strategis di Seoul, jadi waktu weekend mereka libur, oke, ayo kita datang ke Seoul nih, kita sekaligus buka bersama, ataupun sekaligus meet up, kumpul bersama, ya, cari makanan halal di sana. Juga ada restoran Indonesia semacam itu tempatnya. Selain cari makan gitu kan kumpul-kumpul, biasanya ada tradisi juga nggak Mbak? Misalnya nih ya kalau kayak di Indonesia gitu kan kadang-kadang suka ada yang mau kunjungan atau buka puasa tuh ke panti asuhan gitu. Nah kalau di sana misalnya tipe orang Korea tuh kalau buka puasa senangnya apa? Kalau orang Indonesia tuh apa tuh ada tradisi tertentu nggak kalau di sana?
Oh, kalau orang Korea sendiri, ini maksudnya orang Korea yang Muslim ya, Mbak? Iya. Oh, orang Korea Muslim kan di sini sangat-sangat minoritas sekali, sangat kecil gitu jumlahnya. Jadi mayoritas yang saya ceritakan di sini adalah warga Pendatang Muslim ya? yang tinggal di Korea Selatan. Nah, mereka kegiatannya selain di masjid juga tetap bekerja. Lalu ada juga dari Indonesia, dari teman-teman Indonesia itu, dari komunitas itu kita bagi-bagi takjil nih, kita bagi-bagi takjil juga, Mbak, ke sesama teman-teman yang Muslim gitu, misalnya dari kampus Seoul di Seoul, kemudian ada yang di Daegu gitu, kita bagi-bagi takjil gitu. Berarti lebih lebih melakukan kegiatan bareng-bareng sharing food ya kalau kayak Ya gitu ya? betul, lebih lebih ke sharing food gitu, agendanya sharing food. Kalau online begini komunitas online kita juga ada kayak tadarus bersama, terus one day one juice gitu juga ada, masing-masing komunitas itu punya agenda seru gitu untuk menyemarakan Ramadan Yang di paling sini. seru dan yang paling berkesan apa, Mbak, kalau buat Mbak Yuni? Kan tadi Kalau kan saya, katanya, iya kan iya ya, katanya kan selalu ada kegiatan yang seru gitu kan, yang paling iya, berkesan iya, deh selama 2 tahun seru-seru. terakhir gitu mungkin apa Mbak Ayu? Nah, kalau saya yang paling seru itu waktu membuat ini ya Mbak, bagi-bagi takjil gitu, bagi-bagi makanan. Jadi saya, kemudian teman-teman saya yang dari Daegu, kemudian dari Busan itu datang ke Seoul, terus kita masak bareng nih, kita masak bareng di salah satu tempat rumah teman saya, kemudian kita masak bersama di situ, lalu kita bagi-bagikan nih makanan itu kepada teman-teman dari masing-masing kampus gitu. Saya sih senangnya di situ sih, masak-masak, ngicip-ngicip makanan Indonesia. Kapan lagi kalau nggak sedang kumpul dengan teman-teman Indonesia gitu. Kalau bicara soal Indonesia, apa namanya, kangen gitu kan ya. Lagi bulan suci Ramadan kayak gini udah tahun kedua, kangen gak Mbak sama takjil pisang kolak kayak kita? Atau apa gitu yang paling dikangenin Kangen apa tuh? banget. Nanti tahu-tahu langsung booking tiket lagi nih pengen pulang. Iya. Apa Kangen Mbak? banget, kangen banget suasana Ramadan di Indonesia, terutama kangen masakan ibu, sambal teri, terus habis itu tempe goreng, itu hal yang sangat mahal di sini untuk kita bisa makan, bisa konsumsi sehari-hari itu. Jadi kangen banget, yang terutama makanan sih yang bikin kangen. Terus ternyata setelah 2 tahun di sini, berisiknya anak-anak pagi-pagi bangunin sahur itu sangat berguna. Nah, karena saya beberapa kali telat sahur karena nggak bangun gitu. Oh ya? Jadi kangen juga ternyata ya yang biasa bangunin pagi-pagi gitu. Sempat sempat ada perbincangan sama orang tua nggak gitu? Kalau misalnya tahun ketiga nih nanti gitu untuk dikunjungin atau segala macam gitu. Oh, boleh, boleh. Kalau berkunjung boleh. Tapi Udah pernah ada obrolan sama keluarga belum nih, Mbak? untuk berkunjung ya, ada. Semoga nanti tahun ketiga saya bisa lebarannya di rumah aja, jangan di sini. Nah, Makanannya susah. nah itu dia. Kan ini kan lagi puasa gitu kan, yang sebentar lagi kurang lebih minggu depan ya, itu kan akan Ya, minggu depan. akan lebaran juga gitu. Ini sudah mulai terlihat geliat-geliat tanda-tanda lebaran gak sih Mbak kalau di Korea? Paling nggak Kalau di antar teman-teman muslim lah gitu. teman-teman ya. Iya Mbak, kita juga udah mulai, ini kan sudah istilahnya 2 minggu terakhir, 1 minggu terakhir ya untuk menjelang Lebaran. Itu kita sudah mulai sibuk untuk ayo bubur, ayo bubur, ayo bubur, karena sebelum-sebelumnya kita kan tetap aktivitas tetap seperti biasa ya, bekerja biasa, kemudian kuliah juga tetap semacamnya. Terus ternyata kita sudah 1 minggu nih, sebentar lagi Lebaran. Jadi kita mulai menghubungi teman satu sama lain. Ayo kita sempetin waktu, kita buka bersama, kita ke masjid, kita tarawih bersama gitu. Bahkan kita bercanda juga. Ayo kita beli baju baru nggak ini buat nanti sholat Id gitu. Kalau ternyata di Korea juga masih ada buka bersama ya Mbak ya. Kalau di sana Ya, misalnya pengen sholat gitu Mbak, ada aturan yang berbeda nggak di Indonesia? Misalnya nih harus daftar dulu atau nggak harus scan QR code-nya kayak gimana untuk mengantisipasi penyebaran COVID dan lain sebagainya. Masih ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau berdasarkan dari tahun lalu kita di Korea masih sedikit ketat Mbak, walaupun tidak ada pembatasan ataupun tidak ada istilahnya harus daftar dulu seperti itu tidak, tapi waktu tahun lalu kita harus wajib pakai masker ya tahun lalu. Tapi kalau tahun sekarang karena kita sudah tidak ada kewajiban untuk memakai masker baik di dalam ruangan maupun di luar, jadi saya pikir nanti saat sholat Id
itu tidak akan ada masalah gitu, tidak ada pembatasan ataupun tidak ada hal-hal khusus yang harus kita penuhi untuk bisa sholat di Seoul Central Masjid ini gitu. Kalau di sini kan orang tuh kalau lagi mau buka bersama atau Ramadan tuh lagi rame-ramenya pakai baju kaftan gitu kan. Kalau di Korea tuh ada juga nggak kayak gitu Mbak? Misalnya pun baju kaftan gitu, tapi ini tuh ada sesuatu sentuhan yang berbeda atau sebenarnya di sana tuh nggak terlalu memikirkan ke sana gitu ya. Udah seperti biasa aja buka puasa, puasa, sahur gitu. Gimana tuh Mbak kalau di sana? Kalau misalnya yang saya lihat ya Mbak, saya lihat kalau orang-orang misalnya muslimah yang datang ke masjid Itaewon gitu, saya perhatikan pakaian yang dipakai juga ada yang lebih simple sih. Misal ada yang gamis, mereka memang sehari-hari pakai gamis. Kalaupun tidak ya pakai baju biasa seperti yang saya pakai ini. Untuk sholat pun juga saya banyak menjumpai hal-hal gitu. Terus kalau misalnya di toko-toko sebelah masjid yang menjual baju-baju muslimah begitu, saya perhatikan itu memang stylenya lebih ke Turki gitu, lebih ke Middle East ya, model-model sistem itu gitu, untuk model fashion, untuk fashion muslimah di sini gitu. Terus kepikiran buat buka PO nggak tuh Mbak? Biasanya kan kalau orang-orang di diaspora kan akan think creatively gitu kan ya. Oh ini Middle East banget nih, unik nih, belum ada di Indonesia, akhirnya buka PO gitu kan, lumayan tuh. Boleh juga itu ide. Boleh dicoba ya. Terus ada kenapa? Untuk dipakai sholat Id. Untuk dipakai sholat Id. Kalau dulu kan di Indonesia tuh suka ada sahur on the road gitu ya Mbak ya gitu. Meskipun sekarang ini sih udah nggak ada ya. Nah kalau di Korea ada nggak sih kegiatan kayak gitu? Kalau untuk sahur lebih enggak sih Mbak. Kalau di rame-rame di jalan tentu saja tidak ya, karena di kita mayoritas di sini, jadi minoritas maksudnya, minoritas di sini, jadi harus tetap menjaga ketertiban atau menghormatilah orang-orang yang di sini. Kita tidak bisa melakukan hal semacam itu. Tapi umumnya kalau saya untuk sahur gitu di grup komunitas tadi, saya selalu bilang tolong ya besok pagi di alarm atau saling bangunin sahur, begitu sih palingan yang kami lakukan. Oke, ini sebenarnya nggak jauh berbeda ya gitu dengan di Indonesia. Bahkan mungkin kalau didengar dari ceritanya Mbak Ayu, kayaknya keramaiannya tuh masih lebih ramai di sini ya. Jadi ntar, jadi mungkin obrolan kita nih justru malah ngebikin Mbak Ayu makin kangen sama Indonesia. Nggak apa-apa Mbak, tapi ini kan pengalaman seru juga untuk teman-teman di Indonesia. Siapa tahu nanti next time-nya mau merasakan Ramadan gitu kan di Korea dengan menggunakan baju-baju Middle East dan makan kurma dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak Ayu untuk sharing-sharingnya, untuk informasinya. Semoga sehat selalu Mbak dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Mbak Anggi.